Lanjutkan perkuliahan kita yang pekan lalu dengan metode komputasi jaringan saraf tiruan. Dan pokok bahasan kita pada hari ini adalah metode komputasi dengan back propagation, propagasi balik. Dan pada propagasi balik ini atau back propagation ini diterapkan pada jaringan saraf tiruan yang berlapisan banyak atau multilayer neural network. Adapun struktur atau arsitektur daripada jaringan saraf tiruan berlapisan banyak atau multilayer ini kita bisa lihat pada yang tertera pada screen seperti di atas. Ya, ini adalah layer inputnya, layer input. Kemudian hidden layer, jadi yang tengah ini hidden layernya. Kemudian ini outputnya. Kemudian antara input dan hidden layer ada weighting faktornya. Penentuan weighting faktor pada multilayer ini dengan metode propagasi balik ini, initial weighting factor atau weighting factor mula-mula itu ditentukan dengan mengambil bilangan random, ya, bilangan acak dari mana saja. Namun perlu diketahui bahwa besaran dari bilangan random atau bilangan acak yang diambil ini besarannya harus antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Ya. Sembarang saja kita taruh, kita tetapkan. Itu untuk bilangan acak, bilangan weighting factor, nilai weighting factor mula-mula. Jadi pada saat misalnya ada soal ujian, ya, diharapkan untuk menentukan nilai bilangan acak, nilai bilangan weighting factor mula-mula, maka bagaimana cara menentukannya? Caranya sangat mudah. Ya, tinggal menaruh saja bilangan sembarang saja kita taruh. Yang penting nilainya antara 0 dan 1. Tidak 0 dan tidak 1. Ya, tidak 0 dan tidak 1. Ya, sembarang saja. Jadi tidak ada rumus khusus. Ya, tidak ada rumus khusus untuk menentukan bilangan acak atau bilangan weighting factor mula-mula ini. Jadi nilai B, nilai W yang ada di sini, itu merupakan bilangan acak. Ya. Adapun fungsi aktivasinya, kita bisa menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Ya, bisa juga antara -1 dan 1. Perlu kami sampaikan bahwa bilangan nilai weighting factor harus kita sesuaikan dengan fungsi aktivasi yang kita gunakan. Ya, fungsi aktivasi yang kita gunakan. Apabila fungsi aktivasinya yang digunakan adalah bipolar, misalnya antara 1 dan -1, maka
nilai awal dari weighting faktornya antara 1 dan -1 juga. Ya. Kalau itu sigmoid, bukan bipolar, antara 0 dan 1. Jelas? Ya, jadi kalau misalnya fungsi sigmoid dari fungsi aktivasinya ini antara -1 dan 1, maka nilai weighting faktornya antara -1 dan 1 juga. Kemudian, bagaimana tahapan pelatihan atau training dari weighting faktor ini? Di dalam proses komputasi, perjalanannya, maka weighting faktor harus dilatih, harus di training untuk sampai kepada weighting faktor yang seimbang atau yang setimbang. Ya. Tahapan pertama dari pelatihan ini atau training ini untuk melatih weighting faktor, tahapan pertamanya adalah fase maju. Bisa ditulis. Fase maju. Jadi pada fase maju, sebagai langkah awal dari training atau pelatihan ini, X1 dipropagasi ke layer tersembunyi atau hidden layernya dengan melalui fungsi aktivasi dan menggunakan masukan input pada layer di atasnya. Itulah kita mendapatkan nilai YK. Kemudian YK dibandingkan dengan target. Jadi pada deretan data daripada yang menjadi masukan, kita tentu memiliki target. Dan apabila masih mengalami kesalahan yang belum ditoleransi, maka nilai weighting faktornya dimodifikasi. Bagaimana proses modifikasinya? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah propagasi mundur. Atau cara perhitungannya TK dikurangi dengan YK. Targetnya dikurangi dengan outputnya untuk mendapatkan faktor delta K. Kemudian jumlah pengulangan atau jumlah iterasinya untuk mendapatkan W yang setimbang atau perubahan bobotnya sesuai dengan jumlah iterasi yang telah ditetapkan. Harus sesuai dengan jumlah iterasi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bagaimana algoritma daripada back propagation ini? Yang pertama, kita melakukan inisialisasi bobot sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Bilangan acak yang kecil disesuaikan dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Kalau bipolar, maka bilangan acaknya untuk inisial dari weighting factor juga sesuai dengan toleransi yang ada di dalam bilangan fungsi aktivasi yang digunakan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah melakukan pelatihan atau training.
Fase maju, bagaimana cara perhitungannya? Pertama kita menghitung Z net, kemudian PJO ditambah sigma dari I sampai 1, dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikali dengan PJI. Ya, ini rumusnya. XJ juga demikian, dilakukan perhitungan sama dengan FZ net sama dengan 1 ditambah E pangkat min X kali net J. Ya, jadi min X dikali net J. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung outputnya. Rumus yang digunakan, weighting factor sebelumnya ditambah sigma J sama dengan 1 sampai P ZJ dikali WKJ. Nanti kita lihat aplikasinya. Kemudian EK-nya FY net K sama dengan 1 dibagi 1 tambah E itu nilainya 2,1 sekian. Pangkat min E net K. Jadi pangkat ini. Ini yang dijadikan pangkat. Yang menjadi pangkat dari eksponensial yang ada. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan propagasi mundur. Kemudian kita menghitung delta K dengan persamaan TK dikurang YK F aksen Y net sama dengan TK dikurang YK dikali YK dikali 1 kurang YK. Dan delta K ini dipakai untuk perubahan bobot pada lapisan di bawahnya. Dan perubahan bobot yang dimaksudkan di sini adalah dk masuk di sini dikali dengan alfa kali set J. Alfa ini merupakan suatu bilangan yang nilainya antara 0 dan 1 yang merupakan learning rate ya, atau rate batas toleransi untuk pembelajaran di dalam back propagation yang nilainya antara 0 dan 1. Itulah learning rate. Kemudian kita menghitung D net sama dengan K sama dengan 1 sampai M D net kali WKJ. Kemudian kita menentukan delta untuk lapisan yang tersembunyi. Delta J, delta net, FZ net sama dengan delta net kali ZJ kali 1 kurang ZJ. Perubahan bobot atau delta PIJ sama dengan alfa kali delta J untuk dikali dengan XI. Ini untuk lapisan tersembunyi. Maka dilanjutkanlah pada fase perubahan bobot. Perubahan bobot atau bobot yang baru sama dengan bobot yang lama ditambah dengan delta WKJ. Jadi perubahan bobot ini secara perlahan akan mengalami perubahan hingga mencapai dalam keadaan setimbang. Ya, dalam keadaan yang setimbang. Jadi fase perubahan bobot baru sama dengan bobot lama kali delta WKJ. Demikian pula bobot pada lapisan tersembunyi atau hidden layer. Bobot lama ditambah delta PJI. Ini pada
weighting factor pada lapisan tersembunyi. Jadi ini adalah gambaran dari arsitektur yang akan kita jadikan contoh di dalam perhitungan backpropagation dengan multi layer. Lapisan pertama ini merupakan masukan data. Kita menggunakan dua masukan. Satu ini juga masukan hanya untuk mempermudah saja. Dan ini lapisan tersembunyi. Set 1, set 2, set 3 lapisan tersembunyi. Dan A merupakan outputnya. Dan antara input, jadi ini inputnya, input dan lapisan tersembunyi ada weighting faktornya. Ini weighting faktor semuanya. Jumlah berapa layernya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Semakin banyak semakin bagus. Tetapi semakin panjang proses perhitungannya nanti. Semakin banyak jumlah layernya, semakin panjang proses perhitungannya. Ya, memang semakin bagus, namun semakin jumlah memori yang digunakan apabila menggunakan komputer itu juga semakin besar. Jadi ini kita menggunakan alpha atau learning rate-nya sama dengan 0,2. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan targetnya sama dengan 0. Ini contoh saja. Targetnya sama dengan 0. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa nilai awal atau initial value dari weighting faktornya itu kita ambil bilangan secara acak. Ya, kita dalam hal ini kita menggunakan min 1 dan 1 saja, bisa sembarang. Ya. Untuk mempermudah kita ambil min 1 dan 1. Jadi ini masukannya. Pertama kita menghitung set 1, set 2 dan kita menghitung P1 weighting factor pada lapisan antara input dan lapisan tersembunyi. Ini juga bilangan acak. Nilai dari bilangan acak. Ini P11, jadi nilai dari sini. Ya, P10, P20, P30, P11, 21 dan seterusnya kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Dari mana nilai 0,2 ini? Ini nilai sembarang. Sembarang kita tulis. Jadi weighting factor untuk dari lapisan tersembunyi ke output juga ditentukan secara random. Bilangan ini secara random. Jadi berapa saja kita tulis itu benar. Selanjutnya kita menghitung keluaran unit pada layer tersembunyi. Rumusnya ini set net PJO tambah X tambah sigma dari I sama dengan 1 sampai 2 karena hanya ada 2 data, XI kali PJI. Ya, mana itu nilai-nilai itu tadi?
yang kita tentukan secara random. Ini adalah P10. Ya, P10 X1 masukannya kali P11 0,2 X2 ya, sama dengan 1, P12 0,3 dapat 0,2. Demikian pula set net 2, karena kita menggunakan 3 set ya, 3 nilai dari lapisan tersembunyi ya. Set 2 20 0,3 X2 sama dengan 1, P21 0,3 X2 sama dengan dikali P22 0,1 sama dengan 0,7. Kemudian set 3 juga demikian. P30 tambah 1 kali 0,1 tambah 1 kali min 0,1 sama dengan 0,1. Nilai-nilai ini kita ambil nilainya dari sini. Ya, dari sini dimasukkan ke dalam persamaan ini.